Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semangat pagi. Di pagi ini saya akan menjelaskan tentang FR keperawatan pada keperawatan anak ya. Yang mudah-mudahan sudah terdengar. Nah, tadi banyak yang nanya kok belum terdengar. Eh, Mohon bagi yang lain untuk menutup mic-nya supaya belajarnya nyaman ya. Pasti kalau lagi dia ngomong itu pasti nggak dengar gitu. Itu pasti udah bisa dijamin itu. Oke, kalau sudah terdengar silakan ketik yes di chat. Sudah terdengar dan sudah terlihat ketik yes. Oke, sudah 14 orang. Oke lah, kita mulai. Baiklah, teman-teman, hari ini kita masuk ke FR keperawatan anak. Kalau masih ada yang bertanya apa itu FR itu, nah saya jelasin dulu FR ya. FR itu adalah Field Report. Nah, salah. I ya. Field Report. Nah, FR itu adalah ini. FR itu adalah ini. Jadi adalah catatan lapangan siapa? Catatan lapangan orang yang pernah ujian. Orang yang pernah ujian memberikan eh, informasi bahwa apa saja yang keluar pada saat dia ujian. Itu field report. Jadi ini betul-betul bahwa ini adalah bagian dari yang keluar di ujian ini. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang anak. Apa saja sih yang keluar di anak? Ini adalah gambaran, bukan gambaran bahwa ini akan keluar 100%. Itu disclaimer-nya ya. Bahwa ini pernah keluar. Adapun nanti keluar atau tidaknya, yang penting Anda harus sudah paham kalau soal ini keluar. Karena rata-rata pada saat ujian saya ngajar dari tahun 2018 untuk SKB sampai dengan P3K tahun sekarang. Rata-rata di anak ini yang keluar. Ini yang keluar rata-rata. Selain kasus tentunya ya, selain kasus. Kalau kasus ya sama saja seperti KMB. Oke, kita mulai. Yang pertama, ya. Nah, ini. Yang pertama adalah menghitung usia anak. Ya, menghitung usia anak. Ada ini contohnya juga cara menghitungnya adalah tinggal tanggal datang dikurangi tanggal lahir. Jadi seorang anak datang ke posyandu tanggal 31 September 2023 dan lahir pada tanggal 30 September itu kemarin ya. Tapi nggak apa-apa namanya juga soal. Lahir tanggal 3 Maret 2021. Berapa usia anak? Silahkan dikerjakan teman-teman. Sambil mengerjakan, sambil apa ya, melihat atau mendengarkan teman-teman yang lain. Silahkan dikerjakan. Cara mengerjakannya juga cukup mudah. Cara mengerjakan cukup mudah. Tanggal datang itu sudah jelas. 31 ya, 31 September itu 09, kemudian 2023. Tanggal lahir ada 3 Maret 03, kemudian 2021. Nah, tinggal di gini aja. Ini kan bisa 31 kurangi 3, ini gampang. Ini berapa jadinya? 8 ya. 28, kemudian 3 itu 6, 06, dan ini 2. Ya, 2. Jadi 2 tahun, 6 bulan, 28 hari. Itu jawabannya seperti itu. Nah, saya kasih soal lagi. Silakan ditulis soalnya. Sorry, soalnya. Bentar dulu.
Seorang anak datangnya itu, sebentar, saya nyari. Datangnya itu tanggal 31, oh, tanggal 3 aja lah ya, tanggal 3/03 bulan 3 2023 misalnya. 2023. Kemudian dia lahir itu tanggal 31 bulan 8 tahun 2021. Silakan dikerjakan. Sebenarnya kebutuhan fisik kita sesuai pedoman. Silakan dikerjakan. Kalau kayak gini ngitungnya, kan kita perhatikan di sini. 3 itu kan tidak bisa nih. 3 dikurangi 31 nggak bisa. Makanya kita pinjam ke sini nih. Pinjam. Pinjam ke bulan. Pinjam ke bulan satu bulan berarti 30, hitungnya 30. Berarti kalau dijumlah di sini berarti ini menjadi 33 ya. 33 dikurangi 31 jadi 2 ya. Yang ini karena sudah dipinjam 1 maka ini jadi 2. 2 kurangi 8 itu nggak bisa, maka pinjam ke tahun. Tahun itu pinjamnya 1 tahun 12. 12 jadi di sini jadi tambah 2 jadi 14. 14 dikurangi 8 itu 6. Tadi sudah dibawa 1 jadi di sini 2, jadi di sini adalah 1. Jadi 1 tahun 6 bulan 2 hari. Jawabannya. 1 tahun 6 bulan 2 hari jawabannya ya. Jawaban seperti itu. Bagaimana Pak teman-teman? Sudah bisa kan? Kalau yang kayak gini ini mudah sekali. Mudah sajalah. Tinggal latihan saja. Jadi pinjem-pinjem aja. Pinjem, Anda pinjem sana, pinjem sini ya. Oh, diulangi. Oke, saya ulangi ya. Terutama saya ulangi oke ya. Silakan ditulis soalnya. Soalnya dia datang tanggal 1 bulan 1 2023. 23. Kemudian dia apa? Dia lahir tanggal 28 bulan 11 2021. Silakan dihitung. Silakan dihitung. Jadi dia datang tanggal 1 bulan 1 2023. Kemudian dia lahirnya 28/11/2021. Silakan dihitung, teman-teman. Ada yang sudah? Ada yang sudah, ada tuh ada 5 orang sudah jawab. Ya, ya. 12 orang. Silakan teman-teman yang lainnya. Oke, mari kita cek. Oh ya, oke, kita sama-sama disamakan. Di sini kan sudah jelas, di sini sudah jelas. Ini 28, 1 dikurangi 28 nggak bisa, maka dia saya pakai supaya warnanya beda ya. Maka dia pinjam ke sini, 30 hari ke 1 bulan, di sini 0 jadinya. Berarti kan 31 kurangi 8 3. Kemudian di sini 0 kurangi 11 nggak mungkin pinjam ke sini. Jadi 12 pinjamnya karena 1 tahun pinjamnya bulan. Pinjam. Maka di sini 12 jadi 1. Di sini kan tadi dipinjam 1 jadi 22.
dikurangi 1. Jadi 1 tahun, 1 bulan, 3 hari. Ya. 1 tahun, 1 tahun, 3. Masih ada yang salah. Masih ada yang salah. Mau prematur, mau ini ya, ngitungnya sama aja. Hitungnya sama aja. Ya, ada yang betul. Betul, betul, betul. Oke, kita lanjut ya. Kalau ngitung usia kan usia kehamilan, mau dia prematur mau apa ya nggak masalah. Cuma nanti eh, yang prematur itu terkait dengan apakah di obstetriknya atau gimana yang jadi masalah. Tuh. Dilanjut ya, dilanjut usia anak sudah. Kemudian BB anak, ya. BB anak kemarin juga ada yang bertanya terkait dengan BB anak. Bagaimana BB anak? Nih, perhatikan di sini. Usia 1 tahun itu normalnya 3 kali saat lahir. Jadi kalau misalnya dia lahirnya 3 kilo, berarti 9 kilo itu kan. Usia 2 tahun, usia 2 tahun, mana barusan? Ah, usia 2 tahun nih, BB anak 4 kali BB lahir. Kemudian anak laki-laki sekitar 1 tahun ya ini ya. Anak perempuan sekitar gini. Ya. Ini usia 1 tahun. Itu panduannya. Kemudian ini BB ideal. BB ideal anak. BB ideal anak. Sini ke pen aja. Saya pakai pen. Di sini 3 bulan sampai dengan 2 bulan. Jadi dalam bulan, usia dalam bulan tambah 9 bagi 2. Contohnya anak 4 bulan, berat badan, maka berat badan idealnya makan lagi. Maka berat badan idealnya adalah 4 tambah 9 bagi 2. Sekian. Ya. Mudah ya. Ada tinggal menghafal rumus saja. Rumus yang ini dihafalin. Itu jadi mudah. Ya. Mudah saja sih sebenarnya tidak terlalu ini. Jadi tinggal usia tambah 9 dibagi 2. Itu saja. Begitu. Kemudian selanjutnya, nah ini 1 sampai 6 tahun, 1 sampai 6 tahun, ini rumusnya 1 sampai 6 tahun. Misalnya 3 tahun, maka 3 kali 2 tambah 8, 14 kilogram. Ya. Nanti yang dia katakan stunting itu, kurus itu standar deviasi plus minus standar deviasi ya. Min 2 kali standar deviasi. Nanti lihat pedomannya nomor 2 tahun 2020. Anda lihat cek di sana. Kemudian ini rumusnya sudah ya, pahami saja rumusnya. Itu lebih mudah. Ini jadi 2N tambah 8. Jadi kalau misalkan 6 tahun, 6, jadi 12 tambah 8 jadi 30. 20. Itu saja. Gampang kok itu kan. Gampang, Anda tinggal paham nih rumusnya aja. Kemudian BB ideal untuk anak usia 7 sampai 12, usia dalam tahun kali 7 dikurangi 5 bagi 2. Jadi kalau misalnya 8 tahun, 8 kali 7 dikurangi 5 bagi 2. 8 kali 7 itu 56 dikurangi 5. Selesaikan dulu yang dalam kurung ya. Jadi 51 dibagi 2, 25 sekian. Itu sederhananya seperti itu ya dalam membuat berat badan ideal. Dan jangan khawatir, nanti materinya saya berikan pada Anda. Jangan khawatir ya. Jadi walaupun Anda ketinggalan, contohnya juga sudah saya berikan kan, contohnya ada nih. Sudah saya berikan juga. Jadi nggak usah khawatir lah. Yang penting bahwa Anda sudah tahu bahwa di sini loh cara, karena bukan tadi kemarin. Kemarin ada di kuis ya, ada di kuis Anda bingung, ada yang banyak bertanya. Ini kapan gimana sih jabarinnya dan lain sebagainya. Padahal sudah saya berikan di main map sudah semuanya ada. Cek di materi umum, silakan. Di main map semua sudah diberikan. Cuman itulah membacanya mungkin belum sempat. Kemudian kebutuhan cairan pada anak ini berdasarkan berat badan,
4, 2, 1. Ini jadi kalau misalnya ini saya berikan 23. 23 ini berarti 4 kali 10. Karena ini 4 yang ambil dari sini. Kemudian 2 kali 10. Kenapa? Karena 23 itu 23 sama dengan 23 sama dengan 10 tambah 10 tambah 3. Jadi yang ini kali 4, yang ini kali 2, yang sini kali 1. Jadi tinggal kali 10 kali 2 kali 10 juga kali 3. Kali 1 ya. Nah, itu ya. Jadi 63 mililiter per jam. Ingat satuannya per jam. Ingat satuannya per jam. Ini kalau tidak kita tidak tahu ya, tidak, kalau yang diketahuinya adalah berat badan bayinya yang diketahui. Kemudian selanjutnya berdasarkan umum, BB-nya tidak diketahui, BB-nya tidak ketahui. Kalau untuk anak hampir sama tadi kebutuhan cairan ya, 2N tambah 8. Untuk 1 tahun, lebih dari 1 tahun, kalau yang diketahuinya adalah umur tapi BB-nya tidak diketahui. Ini 2N tambah 8. Misalkan jadi usianya ini kan 3, berarti 2N tambah 8 jadi 2 kali 3 tambah 8. Jadi sama dengan 6 tambah 8, 14. Itu saja. Ya, mudah sekali. Kemudian juga anak bayi berupa 9 bulan, maka kebutuhan cairannya adalah ini 9 bulan, pakai rumus yang ini, N tambah 9. N-nya 9, 18. Gitu ya. Begitu, ini satuannya ingat, satuannya jam. Kalau yang umur 1 tahun, 2N tambah 8, itu yang 3 ambil dari mana, Coach? Yang 3, kan tadi 3 tahun. Bayinya 3 tahun. Iya, iya. Contohnya kalau bayinya 3 tahun, kalau contohnya bayinya 4 tahun, berarti 2 kali 4, ya kan? Tambah 8 gitu kan. Jadi 8 tambah 8, 16 kan. Gitu ya. Itu aja. Clear ya? Oke. Sudah, apa nggak terlalu cepat? Nggak terlalu cepat. Cukup saja ya, nggak terlalu cepat. Nah, yang pasti Anda harus menghafal itu ya, harus menghafal rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya juga tidak terlalu sulit kok, rumus-rumusnya. Yang mana, Bu Nur? Yang harus saya ulang, yang mana? Yang mana? Yang ini ya, yang ini dari sini ya. Itu punya siapa, Redmi? Yang dari mana? Ya, oke, yang ini. Oke, misalnya, tolong dong Bu Redmi, siapa yang punya pakai Redmi itu? Redmi Note. Misalnya anaknya diketahuinya 5 tahun. 5 tahun berapa kebutuhan cairannya? Oke, 5 tahun ya. Per jam, satunya per jam ya, jangan per tahun. 2N tambah 8, ya sudah. 2N tambah 8, 18 ml per jam. Sip. Ya gitu aja kan. Tinggal cuman gitu doang gitu kan. Nggak ada yang rumus yang aneh-aneh. Clear ya? Oke, lanjut. Kebutuhan cairan anak ini menggunakan holiday. Holiday segar. Holiday segar. Ya, holiday segar. Holiday segar itu kalau diketahui berat badannya ketahui. Kalau tadi hanya diketahui umurnya, beda-beda ya. Nah, sekarang contoh holiday segar 25 BB-nya 25 kilo. Berapa kebutuhan cairannya? BB-nya 25. Berapa kebutuhan cairannya? Ayo dihitung. Yang kemarin cairan sudah paham mungkin, kalau yang sudah ini sudah paham bagi yang kerjain kemarin saya. Ingat teman-teman di sini 25 itu adalah 10 tambah 10 tambah 5. Nah, berarti kan 10 pertama ini pasti 10 kali 100 itu 1000 ya, 1000.
Kemudian yang kedua 10 per 2 kali 50 jadi 500. Ya pasti itu. Sisanya berarti 5 kali 20 jadi 100 ya. Jadi jumlahin 1600. Nah, yang pertama caranya. Tetapi teman-teman itu bisa menggunakan rumus cepatnya. Rumus cepatnya gimana? Kalau 25 itu bisa jadi 20 tambah 5 kan? 20 itu sudah jelas. 20 itu adalah 1500. 20 itu pasti 1500. Ya. Maka Anda tinggal mencari yang 5. 5 kali 20 berarti 100. Berarti tambah 100 aja 1600 juga. Jadi kalau misalnya ulangi lagi misalnya yang itu yang biasa kita menggunakan ini tapi yang cepat misalnya 32. 20 itu sudah pasti 1500. Berarti sisanya 12. 12 kali 2 sama dengan 2024 tambah 0. Berarti 240. Jadi jumlahin aja jadi 1740. Itu saja. Itu lebih mudah itu ya, tidak langsung dari 10 yang pertama, 10 yang kedua. Itu lebih mudah. Segar juga bisa digunakan untuk dewasa ya. Kemarin kita sudah dewasa, tapi dewasa itu lebih cenderung 30 kali BB. Ya, 30 kali BB untuk dewasa. Untuk bulan. Ntar dulu, ini dulu sudah jelas yang ini, segar. Sebelah segar. Jelas ya, yang ini. Tadi mana yang tadi? Oh ini ya yang mana ya? Bulan ya ini ya. Nanti saja ya, nanti saya ulangi selesai semua ya. Nanti saya ulangi. Yang sampai sini sudah paham ya? Untuk holiday segar sudah paham ya? Untuk holiday segar sudah paham. Nah kemudian tahun selanjutnya itu yang keluar tuh ini. Jenis restrain pada anak yang keluar, jenis restrain pada anak. Ada jaket, elbow, mumi. Nah, yang ditanya itu kalau anaknya untuk injeksi apa, restrain apa yang dilakukannya, gitu kan? Itu seperti itu sih soalnya. Jadi Anda harus paham semua jenis restrain. Mumi, ada jaket, ada elbow, mengikat yang restrain tubuh kuat aman, pakai jaket dan juga jaket mencegah anak mengganggu infus. Nah, ini juga penyesuaiannya kan. Kemudian selama prosedur maka yang digunakan adalah elbow ya. Kemudian mumi melibatkan seluruh anak seperti mumi. Cara membatasi prosedur infus juga bisa. Mumi dilakukan hati-hati, ketat memakai keamanan. Kemudian lem ada kaki ya, ada kaki. Belt juga ada. Itu restrain ini sudah keluar tahun 2019 keluar restrain. 2019 keluar ya restrain. Kemudian juga yang keluar bermain, ini bermain juga keluar. Bermain kufa itu apa, solitary itu apa, itu keluar loh. Kemudian onlooker itu apa, paralel apa, kemudian asosiatif apa, kooperatif apa. Itu keluar tahun kemarin dan tahun 2019 keluar ya. Tahun kemarin dan 2019 keluar, jadi tolong dipahami ya. Itu yang dari anak. Kemudian juga imunisasi ini menjadi tambah ya, ada penambahan jumlah imunisasi dari 11 menjadi 14 dan ini jenis Pak, yang itu injeksinya kurang situ, dan dhuwur. imunisasi dasar 0 sampai 11 ini yang wajib Anda pahami, ini bulan-bulannya. Anda yang bisa mencari yang pakai yang IDA ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Anda cari yang ini aja. Kalau Anda mencari imunisasi, cari yang IDAI aja. Gunakan yang IDAI.
pasti itu nggak belajar dia itu. Kalau rame-rame itu pasti dia nggak belajar. Ya, ini tolong dipahami apa bulannya, apa saja yang harus dan lain sebagainya itu selalu keluar. Yang paling banyak, yang paling mudah kan campak 9 bulan dah. Tapi yang lain-lainnya keluar juga ya, nanti keluar. Kalau untuk kasus-kasusnya nanti di anak, kasus di anak ya, nanti juga kita belajar. Yang cek kalau beda, tolong dicek di IDA ya, anak untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia, dicek aja. Kemudian ini lanjutan 18-20, silakan dicek. Mungkin nanti teman-teman pastikan ya, jangan sampai nanti ada salah. Pastikan kalau ada salah nanti saya cek. Kalau nanti di mind map itu salah, tolong dipastikan dengan program pemerintah yang baru, sumbernya yang baru. Kalau nggak salah ada permennya, kalau nggak salah coba nanti kita cek ya. Permennya ada kalau nggak salah. Permennya. Kemudian penambahan juga ada 3 imunisasi yang ditambahkan pneumokokal, konjungit vaksin, rotavirus dan HNP juga ditambahkan. Itu sih teman-teman yang, oh jangan lupa yang belum saya tulis adalah dosisnya, dosis, oh, kelihatan. Ini nih warna merah nih, dosis. Saya kasih warna merah, dosis masing-masing. Misalnya 0,05 mililiter ml untuk apa itu? BCG ya, untuk BCG. Polio 2 tetes misalnya, kayak gitu aja dosisnya. Itu yang keluar tuh seperti itu teman-teman. Di luar ini tentunya di luar kasus ya. Jadi materi-materi yang keluar, jadi materi wajibnya adalah ini adalah materi wajib, imunisasi. Yang harus Anda pahami adalah imunisasi. Kemudian bermain pada anak wajib pahami. Kemudian restrain wajib, kebutuhan cairan pada anak, kemudian BB-IDA anak, dan tentunya adalah cara menghitungnya, kebutuhan cairannya. Oke, itu cara penyuntikan juga ya, benar cara penyuntikan nanti dibahasnya, kalau saya dibahasnya di dasar aja, di dasar. Termasuk juga cara penyuntikan imunisasi juga sama. Dosis, cara penyuntikan, pokoknya yang 10B aja, 10 benar aja itu yang penting, yang harus Anda pahami ya, yang harus Anda pahami yang 10B aja. 10B ya, bukan lagi 6B, 6 atau 7B. 10B yang harus di mana rutenya dan lain sebagainya. Pak Muhammad di luar materi, mohon materi yang ada penjelasan. Nanti itu sudah ya. Coba cek di materi ini, di materi umum sudah ada materinya, sudah saya berikan. IWS. Oke, 10B ya, semuanya yang diberikan. Oke, sekarang kita masuk ke seorang anak. Nah, soal nih sekarang. Soal, saya kasih soal. Nah, soal. Seorang anak usianya 35 kg. Kok usianya kagak ada. Oke. Berapa tetes per menit? Per menit. Dengan mikro tentunya ya. Ayo, silakan hitung. Silakan dihitung. Cari dulu kebutuhannya. Kebutuhannya ada kilogram. Pakai segar, holiday segar. Hitungnya, ayo. Hitung. Hospitalisasi belum saya masukkan. Nanti hospitalisasi saya tulis ya, nanti saya masukkan ke materi saja. Mana sih pulpen saya? Boleh teman-teman yang kemarin anak nemukan dan saya belum Denver belum sempat saya masukkan. Oke, yang kelewat. Boleh kalau ini kemarin saya nemuin ini, nanti saya buatkan materinya ya. Mana barusan?
Denper, kemudian apa? KPSP, kemudian apa lagi? Apa lagi tadi? Ada yang ini lewat, nanti saya buatkan materinya. Denper, anak makan sendiri. Ya, oke, saya cek Denpernya. Hospitalisasi ya. Ya, biasanya kalau hospitalisasi yang atraumatik ya, atraumatik. Oke, ini sudah dihitung, ayo kita hitung. Ayo kita hitung. Berarti kita rumusnya jangan sampai lupa rumusnya. 35 beri jumlah cairan dulu. Jumlah cairan berarti 1.500. Yang 20 kan 1.500. Ya, ditambah ada 15 kali 3, 15 kali 2 itu 30, berarti 300. Jadi sama dengan 1.800 ya. Jumlah cairannya 1.800. Dari jumlah cairan dimasukkan 1.800 dibagi 500 rumus saya aja lah. Kali 21, ingat kali 21 dikali 24 jam, 24 dibagi 24. Jadi kita tinggal menghitung. 1.500 300 berarti 3,6 ya. Kali 21 sama dengan berapa? Hitung berapa jumlahnya? 3 kali 21 aja sudah 6 juta ya. 75,6. Berarti barusan 3,6 kali 21. 75,6. 75,6. Ya, 75,6. Gitu ya. Bisa ya? Mudah ya, mudah. Mudah banget sih. Itu nggak dibulatkan, Coach. Boleh, mau dibuatkan, nggak apa-apa. Itu kan pembulatan itu. Yang penting Anda sudah tahu bagaimana cara menghitungnya. Dibulatkan jadi 76 ya, nggak masalah. Yang penting Anda sudah tahu dari mulai awal sampai dengan ke bawah hitungnya seperti apa, urutan menghitungnya. Itu yang penting Anda sudah bisa menggunakan rumusnya dan lain sebagainya. Oke. Sudah jelas ya, teman-teman? Ada yang tanyakan? Atau mungkin silakan tadi Denper, KPSP, kemudian juga hospitalisasi. Silakan kalau ada yang lainnya, silakan. Boleh diusulkan ini materi ini. Tadi ada yang IWS perlu diberikan lagi nggak sih? IWS? Perlu saya berikan lagi atau gimana? Atau sudah cukup? Atau Anda tinggal mau nonton videonya aja? Yang IWS. IWS itu ada di D3 dan di NES juga ada ya. Oh ya, jangan lupa juga fase perkembangan. Pada di mind map sudah saya berikan fase perkembangan. Misalnya soalnya toilet training pada usia berapa? Toilet training pada usia berapa? Perkembangan ya. Perkembangan. Perkembangan juga sama. Kemudian jangan lupa teori perkembangan. Teori perkembangan. Misalkan Piaget, dari Piaget bagaimana anak misalnya pada fase ini apakah transmistras atau produktif atau apa itu yang juga yang harus dipahami ya, teori perkembangan. Nanti saya coba siapkan. Itu juga di anak, saya lupa ya tadi. Kemudian ada lagi, silakan teman-teman nanti saya coba cek. Apakah ada lah maternitas, bukan kebidanan, maternitas benda. Ada soal maternitas. Maternitas kan nanti kita bahas yang lainnya, ya. Nanti saya coba lengkapi, istilah klasifikasi usia anak. Iya, itu perkembangan namanya, Mas. Misalnya toddler usia berapa tahun? Kalau Apgar masuknya ke sono, ke maternitas Apgar masuknya. Apgar. Masuknya. Oke, tapi nanti kita bahas boleh. Apgar, oke. Saya buatkan. MTBS juga ada siap. MTBS. Banyak juga ya. Banyak juga. Oke, nanti saya cek ya.
Oke, kalau yang Bu Rita, kalau yang materinya sudah ada Bu di materi umum Bu, sudah ada. Yang saya kan judulnya materi kuliah pagi itu judulnya itu refreshing ya, refreshing. Nanti dealnya ramenya itu di kelas nanti ramenya. Kalau di mata kuliah pagi, oh ini yang harus saya tahu, cari nanti. Jadi pas di kelas sudah tidak kesasar, tidak kesasar, tidak kesasar. Itu Bapak Ibu. Nanti PR saya juga banyak dari Denver, KPSP, hospitalisasi, teori perkembangan, perkembangan anak, milestone ya. Misalnya anak 6 bulan tuh harus bisa apa, itu milestone. Namanya milestone. Kemudian training usia berapa apa. Harus dilatih usia berapa bulan dan lain sebagainya. MTBS dan lain sebagainya. Oke. Itu Bapak Ibu untuk mengingatkan. Refleks juga masuk ya. Refleks bayi juga masuk. Refleks yang ada masuk juga, routing dan lain sebagainya. Iya, itu perkembangan yang fase oral genital itu dari perkembangan itu Mas. Yang oral genital ya itu. Begitu teori perkembangan. Oke. Silakan ada lagi. Nanti saya buatkan saja materinya. Minta soal berat badan ideal anak, Coach. Soal berat badan ideal anak. Nah, oke. Soal berat badan anak. Anak 3 tahun, berat badan idealnya berapa? Ayo. Anak 3 tahun, diketahui anak 3 tahun. Silakan Bu Tuti. Berat badannya berapa? 3, 2N tambah 8, 6, berarti 14. Ini kan udah nih contohnya berat badan ideal anak. Jadi Bapak Ibu hafalin aja rumus-rumusnya. 4 tahun berarti 4 kali 2, 4 kali 2, 8, 16. Itu aja sih. Mudah kan? Mudah saja. Mudah ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya berikan rumusnya. Nanti saya share juga materinya. Kalau pengawasan AED nanti di keperawatan dasar saya ajarinnya ya. Kita bahasnya di keperawatan dasar. Boleh Pak Edi? Ya Coach, kalau misalnya anak usia 1 tahun ini pakai yang rumus usia plus 9 apa satunya Coach? Yang 2N kali 3 gitu. Yang Pak kalau dari 1 sampai 6 itu pakai 2N tambah 8 aja Pak. Oh siap. Ya. Ada lagi yang tanyakan. Jadi kita semakin ini ya, dengan adanya kuliah pagi kita semakin terbuka. Oh ini loh yang harus dipelajari. Jadi teman-teman juga memberikan masukan. Oh ini yang harus saya ajari. Nanti saya buatkan soalnya, buatkan materinya. Nanti kan teman-teman bisa menyiapkan diri. Ya, sebaik-baiknya. Kalau kurang dari setahun kan udah ada. Barusan yang kali 9 itu ya. Mana? Nah ini, yang kurang dari setahun. Ya. Begitu teman-teman. Untuk kuliah pagi anak, nanti banyak banget PR yang diberikan ke saya. Tapi saya ucapkan terima kasih bahwa nanti untuk melengkapi saya pun sedang nyusun materi masalahnya. Ada nanti Bu Asri saya sedang membuat CAT online. Kemarin kita baru proses pemasukan soal. Kalau websitenya nanti sudah saya jelaskan ke Anda, ke teman-teman. Sudah dari 2 minggu yang lalu saya buatkan webnya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama sudah bisa digunakan untuk latihan teman-teman. Ini tinggal tim IT yang sedang menggarap. Soal-soal sudah saya berikan pada mereka. Udah, main lah. Tunggu dulu, tunggu aja. Bu Nata, silakan. Ada yang ditanyakan, Bu?